Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Ayyuhat tulab, a'azinallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan materi tentang puasa ya. Kalau kemarin kita bahas tentang syarat-syarat wajibnya berpuasa, maka kali ini kita bahas yakni bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Yuthbatu dukhulu syahri Ramadan bi ahadi amrayni. Menetapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari dua perkara ya. Jadi untuk menentukan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara, salah satu dari dua cara. Yang pertama ru'yatu hilali Ramadan, yakni melihat hilal Ramadan. Hilal maksudnya adalah bulan itu tanggal 1 itu namanya hilal. Fa idza ru'yal hilalu ba'da ghurubi syamsil yaumit tasi' wal 20 min syahri Sya'ban fa innahu qad dakhala bidzalika syahri Ramadan. Apabila telah terlihat hilal setelah tenggelamnya matahari setelah tenggelam matahari baru terlihat di sebelah barat sana bulan tanggal 1 bulan sabit terlihatnya itu pada tanggal 29 Sya'ban maka dengan pasti bahwa itu sudah hari itu, artinya hari malam itu dan besoknya itu sudah berpuasa. Ini besoknya itu berarti sudah berpuasa Sudah masuk bulan puasa. Dalilnya kalau pakai melihat hilal yakni Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah yakni selesai berpuasa dengan melihat hilal. Fa in ghumma alaikumus syahr fa'addu 30. Kalau tertutup bulannya enggak kelihatan bulannya itu tertutup, mungkin tutup awan atau kabut ataupun yang lainnya yang enggak kelihatan maka hitunglah atau genapkanlah Sya'ban itu menjadi 30 Kan melihatnya kan tanggal 29 Kalau nggak terlihat berarti Sya'ban itu tidak hanya 29 tapi sampai 30 hari gitu Jadi itu melihat hilal Kemudian yang kedua tadi sudah kita singgung yakni ikmalu syahri Sya'ban 30 yauman. Yani menyempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari Jadi kalau sudah 30 hari berarti Kalau misalnya sekarang tanggal 30 Sya'ban berarti besok mesti sudah puasa. Karena penanggalan Hijriah itu bulan-bulan Hijriah itu hanya maksimal sampai 30 tanggal 30 enggak ada yang 31. Jadi 29 atau 30. Maka kalau sudah tanggal 30 berarti besoknya mesti tanggal 1. Kemudian bab berikutnya niatus shaum, niat berpuasa. Yajibu ta'yinun niyati minal laili lisaumi kulla yaumin wajibun. Jadi wajib menentukan niat setiap malam untuk setiap kali puasa setiap hari. Jadi misalnya besok puasa maka malam nanti itu berniat bahwa besok mau puasa Ramadan Wala farqa baina ayyanwiya awwalal lail aw wasṭahu aw akhirahu. Tidak ada perbedaan. Ini sama saja niatnya itu di awal malam pada Isya ataupun di tengah malam ataupun di akhir yakni menjelang subuh. Boleh, yang penting punya niat besok mau puasa.
Wala yajibu dzalika fi shaumin nafli. Tapi penentuan niat ya, malam sebelumnya itu ditentukan niatnya, itu tidak wajib untuk untuk puasa sunnah. Jadi menentukan niat pada malam hari sebelumnya itu wajib bagi untuk untuk puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis dan lain-lain, maka tidak wajib ditentukan malamnya. Artinya apa ya? Kalau niat tetap wajib ya, harus. Ya, tapi boleh siangnya niat gitu loh. Tapi kalau puasa wajib harus malamnya. Kalau siang nggak bisa, ya. Nggak boleh. Harus malamnya sudah ditentukan niatnya. Tapi sekali lagi bahwa yang namanya niat itu wajib untuk puasa. Wajib entah puasa sunnah ya, puasa Ramadan entah puasa sunnah, tetap wajib berniat. Hanya masalahnya di sini kalau puasa Ramadan itu niatnya semalam ya. Entah awal, entah tengah, entah akhir, malam harus niat. Tetapi kalau puasa sunnah boleh setelah subuh boleh gitu loh. Ya. Niatnya setelah subuh boleh. Jadi fayasihu ayasuman nafla biniyatin minan nahari illam yakun qatana wala muftiran ya. Maka kalau orang yang mau puasa sunnah maka sah niat di siang hari kalau memang dia belum makan ya. Jadi misalnya bangun tidur sampai subuh, kemudian setelah matahari terbit itu kemudian saya tak puasa aja lah. Nah, maka tidak apa-apa. Kemudian dia berpuasa. Tapi belum makan. Kalau sudah makan ya nggak bisa. Itu karena berdasarkan sabda Nabi atau perbuatannya Nabi ya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengatakan dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Zatu yaumin faqala hal dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum min syai' faqulna la qala fa inni idzan shaimun ya. Benar Rasulullah itu masuk ke rumahnya Aisyah ya pada satu hari, kemudian Rasulullah tanya adakah sesuatu makan yang untuk bisa sarapan gitu ya, untuk dimakan. Maka Aisyah mengatakan faqulna la, enggak ada ya Nabi, enggak punya apa-apa gitu. Maka Nabi mengatakan fa ini idzan shaimun, kalau begitu saya tak puasa. Lah berarti kan Nabi kan malamnya belum niat kan? Dia mau niat puasa itu setelah siang. Jadi itu tentang niat ya gitu. Kemudian kadang pembahasannya a'dzar ya. Jadi udzur-udzur ya. Al-fitr fi Ramadan. Ini udzur-udzur atau halangan yang membolehkan seorang berbuka pada saat bulan Ramadan. Jadi kan asalnya puasa itu wajib ya sebagai semua kaum muslimin yang memenuhi syarat kemarin ya. Tetapi ada yang kalau dia dalam keadaan tertentu atau punya udzur, dia boleh tidak berpuasa, enggak dosa ya. Enggak dosa, dia enggak berpuasa kalau memang ada udzur. Jadi kita bahasanya a'dzarul fitri fi Ramadan. Jadi udzur-udzur berbuka pada saat bulan Ramadan. Yang pertama, boleh berbuka bagi siapa, boleh tidak berpuasa bagi siapa? Al-maradu. yakni mereka yang sakit. Yang sakit seperti apa? Ya sakit yang bisa memperlambat sembuhnya atau bisa memperparah. Kalau dengan puasa dia jadi parah sakitnya atau jadi memperlambat kesembuhannya, maka sakit yang demikian boleh kemudian dia tidak berpuasa. Kalau cuma misalnya batuk sedikit, pilek-pilek sedikit kan juga nggak terasa berat, kalau berpuasa ya tetap wajib berpuasa. Tapi kalau masuk angin memang pusing sekali ya, misalnya nggak kuat betul, maka boleh tidak berpuasa. Tapi nanti wajib mengganti. Fa'alaihi wa yajibu alaihi al-qada idza syafa.
dia wajib nanti mengganti kalau sudah sehat. Jadi di selain bulan Ramadan wajib mengganti. Yang kedua, as-safaru, yakni safar, ya. Jadi perjalanan jauh itu membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, ya. Fayubahul fitru lil musafiri alladhi yakhilu lahu qasra shalah wa alaihi al-qada. Ya. Jadi bagi orang yang musafir yang bepergian jauh seperti apa jauhnya, yakni yang membolehkan dia mengqasar salat. Ya. Maka dia wajib dia boleh tidak berpuasa dan wajib atasnya untuk mengganti atau mengqadha, ya. Nanti kalau sudah tidak bepergian di bulan selain bulan Ramadan dia wajib mengganti. Dalil dari dua tadi, yakni sakit maupun safar, Allah dari Al-Qur'an, ya, Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti puasa, ya, pada hari-hari yang lain. Dia dihitung berapa hutangnya, ya, kemudian diganti pada hari-hari yang lain. Kemudian yang ketiga, udzur yang membolehkan seorang tidak berpuasa adalah al-ajzu 'anis shaum. Ya. Orang yang memang tidak mampu berpuasa. Ya. Perhatikan, ya, pada dasarnya semua orang mampu berpuasa, ya. Pada dasarnya begitu, Allah memberikan satu, semua orang mampu. Cuman orang yang dalam keadaan tertentu, menghadapi keadaan tertentu, dia menjadi tidak kuat. Nah, ini yang boleh tidak berpuasa. Kalau cuma puasa saya enggak kuat karena lapar, nah itu bukan enggak kuat, itu namanya. Ya. Fal ajizu 'anis shaumi li kibari sinihi, ya. Yang tidak mampu puasa itu misalnya karena orang yang sudah sangat tua, ya. Li kibari sinihi. Orang yang sudah sangat tua usianya. Au maradin la yurja syafa'uhu minhu. Atau orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, tidak ada harapan sembuh. Fa innahu yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin miskinan. Maka orang yang semacam ini, yang tidak berkuat berpuasa ini, tidak mengganti, ya. Kapan mau mengganti? Dia enggak kuat kok, ya. Maka dia wajib untuk membayar fidyah. Dia tidak berpuasa dan memberi fidyah atau memberi makan setiap hari, ya, seorang miskin. Memberi makan pokok, ya, makan yang mengenyangkan. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ya. Dan bagi mereka yang yang berat untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Yang keempat, yang boleh tidak berpuasa adalah al-hamlu war ridha. Ya, ini orang hamil dan orang menyusui. Ya. Karena hamil itu juga berat, ya. Atau nanti bisa kalau berpuasa bisa berefek kepada si janin, bayi, ya. Demikian kalau orang yang menyusui juga nanti kalau berpuasa jadi mungkin enggak keluar air susunya sehingga nanti berefek pada kesehatan si anak, maka boleh tidak berpuasa. Wal marad wal murdi'u wal hamilu wal murdi'u, ya, in khafata ala nafsihima min ad-darar ma'a siyami iftarata wa qadata kal marid. Jadi seorang yang hamil ataupun orang yang menyusui jika khawatir atas dirinya dari bahaya, ya, mungkin bisa sakit dan sebagainya, ya, mengkhawatirkan dirinya, ya. Kalau berpuasa maka dia boleh berbuka, ya, dan nanti mengganti seperti orang yang sakit. Itu. Wa in khafata al walad faqad duna nafsi aftarata wa qadata wa at'amta kulla yaumin miskinan.
Tetapi kalau dia mengkhawatirkan janinnya, wah ini kalau saya puasa nanti khawatir bayinya nggak sehat, itu berarti mengkhawatirkan dirinya. Tapi tadi yang pertama tadi kalau mengkhawatirkan dirinya, wah kalau saya berpuasa nanti bisa saya bisa lemas, bisa kehabisan darah, kurang darah ya, bisa pingsan, itu ya. Karena kan sari-sari makannya kan dimakan bayi kan. Nah, itu namanya mengkhawatirkan diri, maka dia mengkodok ya, nanti mengganti ya. Tetapi kalau mengkhawatirkan bayinya, menurut buku ini, maka dia mengganti dan juga membayar fidyah. Ini pendapat salah satu madhab ya. Walaupun ada pendapat yang lain yang cukup ya fidyah saja, nggak harus mengkodok, nggak kedua-duanya ya, masih mengkodok, masih membayar fidyah salah satunya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, boleh tidak berpuasa bahkan wajib tidak berpuasa. Ini ya yang kelima ya, adalah mereka haid wan nifas. Yani mereka yang haid ataupun sedang nifas. Ini bagi wanita tentunya ya. Yani haid, yani datangnya atau keluarnya darah rutin bagi seorang wanita ya setiap bulannya. Itu kalau nifas, yani keluarnya darah karena habis melahirkan. Maka ini boleh tidak berpuasa, dan untuk haid dan nifas ini nanti wajib mengganti pada hari-hari yang lain, sejumlah hari yang dia tinggalkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.